komputer itu punya clipboard. Jadi kalau kita copy paste, dia bakal inget dulu nih. Makanya kita gampang paste-nya. Otak kita juga sama. Masalahnya, setiap kita belajar 24 jam setelahnya, otak kita menghapus 70% sisanya. Dan 1 minggu 90% sisanya hilang. Jadi kita ada kayak sistem otomatis dihapus nih. Nah, ada sistemnya supaya teman-teman nggak kehapus memorinya, supaya tetap dipertahankan, diingat, dan bisa dipakai ke depan. Saya William, sebelumnya kerja di ByteDance dan Alibaba, dan sekarang dibikin perusahaan namanya BelajarGPT. Sekarang di era AI, itu lebih parah lagi, karena kita hidup di era dimana informasi itu bukan cuma banyak, tapi banjir. Banyak banget. Rata-rata orang zaman sekarang tuh mengkonsumsi informasi lebih banyak dibanding orang tahun 1950. Dia bisa baca artikel, newsletter, podcast, TikTok, Reels, Short, you name it, semuanya ada. Tapi ironinya adalah, semakin banyak kita mengkonsumsi informasi, semakin banyak kita lupa. Artinya sekarang, kita bukan cuma short attention span, tapi kita juga gampang lupa. Coba ingat terakhir, tren TikTok yang kamu ingat terakhir itu siapa kreatornya? Saya aja nggak ingat. Lagu viral di Spotify yang saya ingat terakhir, saya nggak tahu siapa artisnya. Jadi ada gap antara kita ngerasa kita tahu, dibanding kita beneran tahu. Yang bikin sekarang semua orang, termasuk generasi-generasi baru, Gen Z, Gen Alpha, itu terlihat tidak sepintar apa yang mereka omongin. Yang lumayan concerning buat saya. Jadi ada seorang researcher namanya Ebbinghaus. Ebbinghaus ini nemu sebuah informasi menarik nih. Jadi kalau kita kebanyakan informasi atau kita nggak punya tekniknya, kita bakal cepet lupa. Apapun kita cuma konsumsi doang surface level, semuanya lupa. Tapi ada sebuah fakta yang menarik yang ditemuin. Di satu eksperimen yang dilakukan, Ebbinghaus nemu kalau kita mengingat informasi dengan ada interval khusus, biasanya misalnya 1 hari sekali, setiap hari, itu kita bisa meningkatkan kapasitas otak kita untuk mengingat. Ini mirip kayak dengan analogi, hari ini kita dengar lagu viral di TikTok, besok kita dengar lagi, besok kita dengar lagi, hari keempat kita bakal humming sendiri. Gitu. Nah, ini juga sama. Di cara kita belajar, kita harus secara sadar dan memaksa diri, kita harus punya intervalnya. Hari ini, besok, lusa, 2 hari lagi, 3 hari lagi, itu kita harus punya ritmenya. Itu memaksa otak kita untuk masukin informasinya ke sini. Jadi problem pertama adalah jangan konsumsi informasi sekali blok ditelan semua langsung. Tapi dikit-dikit dan diulang. Jadi orang tuh lupa. Bukan karena mereka nggak baca mungkin, tapi karena mereka nggak diulang, nggak direpetisiin, nggak diingat ulang, nggak dicek kembali dan sebagainya gitu. Kalau misalnya pengulangannya, kalau teman-teman pakai catatan, nyatet, dibaca lagi catatannya. Jangan cuma catat doang bahkan. Jadi Ctrl C-nya, copy-nya itu cuma berguna kalau teman-teman udah bisa ngulang itu berkali-kali, lama-lama nempel. Jadi kita mau paste-nya gampang. Yang orang suka lupa, memori itu atau ingatan kita tuh bukan kayak file yang kita tinggal ambil. File itu tuh kalau di laptop kan dia beneran file, kita tinggal cari kan. Memori di kita ingatan itu tuh kayak rekonstruksi dari sebuah ingatan yang ada. Jadi kadang misalnya kalau kita lagi ingat sebuah memori itu, kadang kita nggak ingat kata-katanya, kita ingat baunya, kita ingat suasananya, kita ingat suhunya, kita ingat siapa yang ada di sana gitu. Jadi kita tuh mengingatnya tuh memori kayak kejadian gitu. Jadi setiap kita pengen mencoba mengingat memorinya, kita perlu tahu dulu kita ingatnya di bagian mananya. Apakah kita ingat orangnya, kejadiannya, tempatnya di mana, suasana gimana, segala macam, supaya kita bisa ngelakuin istilahnya namanya retrieval. Retrieval tuh mengingat kembali, diulang-ulang terus. Nah, ada satu teknik lagi yang bisa digunakan untuk bikin retrieval informasi ini jauh lebih efektif. Jadi pakai metode Feynman namanya. Jadi Richard Feynman, pemenang Nobel, itu punya metode belajar dan mengajar yang oke. Jadi dia bilang, kalau kita mau belajar dengan lebih cepat, kita tuh harus bisa menjelaskan yang kita ajarin dalam bahasa yang sangat simple. Kalau kita belum bisa ngajarin dalam bahasa yang sangat simple, artinya kita belum ngerti. Jadi, when we combine this, kalau misalnya kita lagi pengen belajar satu hal nih, kita gabungin misalnya kayak, kita ulang tiap minggu, 2 hari sekali, misalnya, tapi setiap kali kita ngulang, kita bukan cuma ngulang nulis. Kita ngajarin ke orang, itu bakal diingat nanti. Itu bakal lebih nambah ingatnya. Jadi bayangin kita punya semacam kayak murid bayangan yang kita bisa ajarin. Ini tuh gini loh, ini tuh gini loh. Jadi kita dipaksa untuk mengingatnya itu bukan cuma mengingat informasi doang, tapi mengingat dengan bahasa kita sendiri. Itu beda soalnya. Jadi teman-teman bisa compare juga. Yang pertama misalnya teman-teman mengingat, tapi dengan ngomong doang. Oh, kok gini. Satu lagi ada orang, terus dijelasin. Itu harus gini. Nanti dia bakal nanya kan, oh kok gini gimana? Kalau gini gimana? Nah itu yang fungsinya di sana. Fungsi yang bikin kita bakal jauh lebih ingat. Jadi memori itu nempel di kepala. Ada trik lagi yang bisa dipakai. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah punya mengingat, terus sudah punya trik untuk Feynman method, diajarin ulang. Yang ketiga, jangan mengingat secara berurutan, tapi diacak, di shuffle.
kayak lagu. Jadi teman-teman bisa mengingat tanpa mengingat urutannya juga. Jadi benar-benar mengingat tuh karena kita ngerti, paham, bukan karena kita hafalin. 3 ini digabung sama trik terakhir yaitu tidur. Tidur itu adalah mekanisme memori otak kita untuk berusaha nge-refresh RAM-nya lah kalau kita dalam bahasa komputer. Atau mengendapkan ingatan kita supaya yang kita ingat ulang-ulang tuh makin ingat. Makanya penting banget kalau kita belajar, kita perlu punya tidur yang cukup. Kalau kita sistemnya SKS, kebut semalam, ditelan semua, kita nggak punya memori yang cukup, kita bakal mabok. Jadi 4 teknik ini digabungin bisa bikin teman-teman baca apapun, belajar apapun pasti lebih gampang nempel di kepala. Karena diulang terus, dicoba diajarin terus, diacak ngajarnya, dan istirahat yang cukup. 4 ini cukup untuk bikin teman-teman jadi manusia super. Kurang lebih gitu key takeaway-nya, teman-teman bisa cobain. Yang pertama, kalau kita lagi belajar sesuatu hal baru, apapun itu, kita coba jelaskan itu dengan kata-kata kita sendiri. Mau itu tulisan, mau itu suara, mau itu voice note, dan sebagainya. Itu jadi recall pertama. Terus dalam 24 jam setelahnya, recall kedua harus ada. Terus dalam recall ketiga, cari orang lain. Recall bukan dalam kita ngomong doang, tapi kita ajarin konsep yang kita tahu. Ajarin ke orang lain. Terus teman-teman juga bisa pakai AI buat jadi quiz partner. Kasih tahu kita udah ngerti A, B, C, D, F, G, kasih kita quiz supaya kita bisa menjelaskan yang lebih susah. Cari soal-soal sulit. Jadi bikin space repetition-nya dan makin lama makin diacak. Terus sebelum tidur, review dulu, kita berdata, terus tidur. Bakal lebih nempel, lebih ngeresep di otak kita. Jadi bukan dengan punya buku catatan ditempel kepala gitu ya, itu nggak bakal ngefek gitu. Tapi teman-teman tahu triknya, tahu cara memori kita bekerja. Kurang lebih gitu. Saya juga punya konten-konten lain yang lebih eksklusif di blog saya williamjava.com. Teman-teman bisa cek. Di situ saya bisa bagiin email ke teman-teman dekat saya. Teman-teman bisa join juga. Isinya tentang tips pakai AI, tips di bisnis, apa yang saya temukan yang menarik. Saya bisa kirim tiap minggu. Teman-teman free buat unsubscribe kapanpun aja. Silakan kalau mau coba. Gitu. See you di another video.